buat memenuhi persyaratan KTPT 2024. Yeay! Mari kita saksikan. Oke guys, materi yang pertama dari kebangsaan yaitu Pancasila. Mengapa Pancasila diutamakan? Karena Pancasila merupakan dasar negara. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yaitu panca dan sila, yang mana panca artinya 5 dan sila artinya prinsip. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam konteks kebangsaan. Karena Pancasila berfungsi sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara yang menjadi sumber nilai dan menjadikan jati diri bangsa Indonesia. Dalam konteks kebangsaan, Pancasila tidak hanya sebagai landasan hukum, tetapi juga sebagai alat pemersatu bangsa yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan budaya. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa Pancasila yaitu yang artinya 5 prinsip. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir atau yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke guys, aku akan melanjutkan materi yang kedua yaitu tentang Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 adalah Konstitusi Republik Indonesia yang menjadi dasar hukum dan landasan penyelenggaraan negara. Undang-Undang 1945 pertama kali disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Setelah itu, Undang-Undang Dasar banyak mengalami perubahan, yaitu pada alinea pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Selanjutnya, badan negara itu dibagi menjadi 3. Satu yaitu Presiden dan Wakil Presiden. Yang kedua, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang yaitu tujuannya untuk mengatur segala undang-undang yang akan diajukan kepada MPR. Yang ketiga ada MPR, yaitu untuk mensahkan undang-undang yang telah disepakati. Teman-teman, materi yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika. Seperti yang kita ketahui, Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan nasional negara Indonesia yang berartikan berbeda-beda tetapi tetap satu, yang mencerminkan bahwa Indonesia memiliki beragam suku, ras, agama, dan budaya. Tetapi Indonesia tetap bisa bersatu. Karena apa? Karena Indonesia menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Bagaimana sih cara menerapkan Bhinneka Tunggal Ika itu? Adapun upaya-upaya dalam menerapkan Bhinneka Tunggal Ika, diantaranya adalah menghargai perbedaan, menjunjung tinggi toleransi, dan mencegah diskriminasi, dan juga memberikan pendidikan multikultural. Kalau nggak ada itu semua, kita nggak bakal bisa bersatu. Contohnya, kalau kita nggak bisa menghargai perbedaan, misalnya saling mencela satu sama lain, apakah kita bakal bisa bersatu? Tidak. Jelas tidak. Oke guys, saya menjelaskan materi keempat NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah bentuk negara Indonesia yang berdasarkan pada prinsip kesatuan dan mana kekuasaan tertinggi berada pada pemerintah pusat bukan pada daerah. NKRI ditegaskan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 1945. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berikut adalah penjelasan mengenai NKRI. Yang ke-1, bentuk negara. Negara kesatuan berbentuk republik. Yang kedua, dasar hukum. NKRI didasarkan pada Undang-Undang 1945 dan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang ketiga, tujuan NKRI melindungi segala bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke guys, materi kita yang terakhir yaitu tentang cinta tanah air. Apakah ada yang tahu apa yang dimaksud dengan cinta tanah air? Kalau belum ada yang tahu, maka saya akan menjelaskan tentang cinta tanah air. Cinta tanah air ialah perasaan bangga dan kasih dan kesetiaan terhadap negara yang diwujudkan melalui penghormatan terhadap budaya, sejarah, dan lain-lainnya. Sikap ini melibat tindak menjaga persatuan dengan menghormati lambang negara dan melestarikan lingkungan, mematuhi hukum, dan berkontribusi untuk kemajuan bangsa negara kesatuan Republik Indonesia. Cinta tanah air ini penting untuk membangun solidaritas dan mempertahankan kedaulatan.
Selain itu kita mengetahui bahwasanya Kiai Haji Wahab Hasbullah menciptakan syair tentang cinta tanah air, yaitu hubbul waton minal iman. Cinta tanah air sebagian dari iman.